Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendry, mahasiswa semester 6A, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa teori berkenaan dengan kebijakan umum akreditasi sekolah atau madrasah. Yang mana ini merupakan salah satu subtopik dalam mata kuliah kami, yakni Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diasuh oleh Bapak Dr. Jamaluddin MPD. Baiklah, kita bahas satu persatu pembahasan yang ada di dalam kebijakan umum akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama, ada tujuan pelatihan. Apa sih tujuan diadakannya suatu pelatihan? Adapun tujuan diadakannya suatu pelatihan itu ialah diharapkan melalui pemaparan materi dan diskusi, peserta pelatihan dapat menjelaskan dasar hukum, tujuan, fungsi, dan manfaat akreditasi sekolah atau madrasah. Yang kedua, ada rasional. Adapun yang menjadi rasional atau alasan mengapa kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia diadakan, yang pertama, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Terdapat di dalam Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1. Alasan yang kedua, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan atau program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 Tahun 2005 Pasal 91. Alasan yang ketiga atau yang terakhir, bahwa perlu dilakukan akreditasi terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 81. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum akreditasi sekolah atau madrasah. Akreditasi sekolah atau madrasah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama, akreditasi sekolah atau madrasah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 60. Yang kedua, akreditasi sekolah atau madrasah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 sampai 87. Yang ketiga, akreditasi sekolah atau madrasah diatur di dalam Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang keempat, akreditasi sekolah atau madrasah diatur di dalam Surat Keterangan Mendiknas Nomor 64 P/2006 tentang anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal. Yang kelima atau yang terakhir, akreditasi sekolah atau madrasah diatur di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421/289.Lisdik/2007 tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian akreditasi. Jikalau kita ingin mengkaji lebih dalam berkenaan dengan pengertian akreditasi ini, maka banyak sekali kita temui berbagai pendapat tentang akreditasi, baik itu di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, Mendiknas, baik pendapat para pakar tentang pengertian akreditasi. Namun, di sini saya akan menjelaskan pengertian akreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 60 Ayat 1. Di mana di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa akreditasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada setiap jenjang
dan jenis pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkup akreditasi satuan pendidikan, di mana lingkup akreditasi satuan pendidikan terdiri dari 6 kategori satuan pendidikan. Yang pertama, ada Taman Kanak-kanak TK dan Raudatul Atfal LA. Yang kedua, ada Sekolah Dasar SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Yang ketiga, ada Sekolah Menengah Pertama SMP atau Madrasah Tsanawiyah MTS. Yang keempat, ada Sekolah Menengah Atas SMA dan Madrasah Aliyah MA. Yang kelima, ada Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. Dan yang terakhir, ada Sekolah Luar Biasa atau SLB yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjut Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Luar Biasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan akreditasi. Adapun tujuan diadakannya akreditasi sekolah atau madrasah itu meliputi 3 tujuan utama. Yang pertama, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Baiklah, materi yang terakhir yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini ialah fungsi akreditasi. Di mana fungsi akreditasi terdapat 3 bentuk. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu sebagai pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik. Apakah layanan yang diberikan oleh sekolah atau madrasah telah memenuhi keinginan masyarakat. Yang kedua ialah pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal dan indikator-indikatornya. Fungsi yang ketiga atau yang terakhir ialah fungsi pembinaan dan pengembangan, yakni sebagai dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan dan pengembangan mutu sekolah atau madrasah. Oke, mungkin itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kawan-kawan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nantinya. Dan akhirul kalam, saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.